Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rizki, rahmat, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa hari yang indah olehnya. Oke guys, masih dengan Papi di sini. Di kesempatan hari yang indah ini, gue pingin sharing materi mengenai overclock ya guys, terutama overclock yang dipergunakan oleh kartu grafis Nvidia. Settingan yang ingin gue jabarkan kali ini mungkin teman-teman, terutama teman-teman yang melihat video saya sebelum ini ya, yang mengenai cara setting mining software dari Gminer itu mungkin sudah tahu kiranya apa settingan yang ingin gue bahas kali ini. Oke, jadi settingan yang akan gue bahas adalah benar sekali mengenai P-state dari Nvidia. Di sini gue coba buka dari halamannya Rainbow Miner di GitHub-nya. Pembahasan mengenai P0 state ini sudah dibahas dari tahun 2018 guys. Jadi mereka ingin mengimplementasikannya pada GTX 1070 dan GTX 1080. Coba kita baca sedikit. These card they are not originally not intended for compute work. Jadi sebetulnya P-state ini ada sedikit berkaitan di mana kalau di AMD itu kita membahas mengenai compute work guys. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah dengar di RX 580 series atau 480 series itu kan metode si grafiknya, metode si driver dari grafik card AMD itu kan ada compute mode sama ada graphic mode ya guys. Graphic mode itu kan biasanya untuk dipergunakan ketika kalian ingin bermain game. Nah, compute mode ini diperuntukkan ketika kalian memang hanya ingin menggunakan atau memaksimalkan komputasi saja pada VGA tersebut. Makanya di RX 580 ada compute mode dan graphic mode. Sedangkan di series terbarunya RX 5600, 5700 dan ke atas itu sudah tidak ada lagi. Mereka semuanya sepertinya sudah menjadi satu ya. Nah, si Nvidia ini sampai sekarang itu rupanya masih ada P-state ini. Ini ada lagi gue tunjukin, mereka sudah membahasnya dari tahun 2015 karena gue sendiri nggak tahu secara officialnya Nvidia developer itu merilis P-state ini dari kapan, gue kurang tahu. Alright, ini gue buka aja di halaman developernya, developer Nvidia di docs Nvidia GameWorks bla bla bla. Ini seperti biasa seluruh link yang akan gue pergunakan di materi kali ini pasti akan selalu gue cantumkan di kolom deskripsi guys. Kita baca sedikit mengenai P-state, the GPU Performance State API. Jadi P-state itu adalah Performance State API are used to get set various performance level on per GPU basis. Oke, jadi untuk men-setting beragam performance level ya guys dari si kartu grafis Nvidia ini. Jadi mungkin kalau di kipas itu ada putranya 1, 2, 3 atau sampai berapa itu ada settingan seperti ini untuk kartu grafis Nvidia yang dinamakan P-state. Kalau kipas kan berarti semakin tinggi kita pencet nomornya itu akan semakin cepat berputar ya. Akan berlaku seperti ini juga sepertinya untuk kartu grafis Nvidia. Jika kita setting di settingan tertentu, maka si kartu grafis Nvidia itu akan lari sengibrit-ngibritnya guys. P-states are GPU active executing performance capability and power consumption states. P-states range from P0 to P15, berarti memiliki range atau memiliki jangkauan itu dari 0 sampai 15 guys, dimana P0 adalah highest performance atau power state dan P15 adalah lowest performance atau power state. Mungkin ini di saat idle si kartu grafis Nvidia nya akan memasuki P15. Each P-state, setiap P-state maps to performance level guys. Jadi seperti tadi kalau kita ibaratin kipas ya, kalau kita setting di angka 3 mungkin dia akan semakin tinggi, 2 medium dan 1 adalah putaran yang paling rendah. Seperti ini juga P-state, jadi dia ada mapping performance level untuk setiap ID-nya. Kan ID 0 tadi seperti di sini dituliskan akan mapping ke highest performance power state dan P15-nya akan mapping ke lowest performance power state. Not all P-states are available on a given system. Jadi nggak semua kartu grafis Nvidia itu akan support si P-states ini guys. Dan memang sudah gue alami juga di kartu grafis yang gue miliki. Walaupun mungkin kartu grafis yang gue miliki itu kan mulai dari seri 1660 ya, sepertinya 1660 memang sudah support. Tapi nanti ada setting-setting yang menurut gue agak aneh di P-state-nya untuk 1660. Di sini teman-teman bisa lihat lagi P0, P1 adalah maksimum 3D performance. P2, P3 adalah balance 3D performance power, P8 basic HD video playback. Jadi kalau teman-teman masuk nampilin display di monitor itu, dia akan masuk ke P8. Nah, ini halaman resminya seperti ini ya guys. Walaupun di sini mereka bilang mapping performance capability dan power consumption state, sepertinya kalau yang sudah gua alami sekarang itu korelasi antara
speed di MHS-nya ya, terutama gue korelasin speed di MHS dengan power consumption. Kan biasanya kita udah lumrah ya, kalau misalkan kita mau overclock pasti si kartografis tersebut akan membutuhkan power consumption yang lebih. Tapi di P-Stats ini sepertinya korelasinya nggak begitu tinggi guys, dalam artian dengan settingan overclock yang ada, dengan settingan overclock yang diimplementasikan, kemudian kan pasti kita telah menentukan minimum requirement untuk powernya ya. Misalkan kayak di sini itu dia 60 mhs dengan menggunakan 116 watt ya, si RTX 3060 Ti. Ketika kita implementasikan si P-Stats ini, nggak secara langsung si kartografis itu akan membutuhkan power yang lebih tinggi guys. Jadi semuanya mengikuti settingan overclock yang ada, walaupun kalau memang powernya dirasa kurang, P-Stats-nya itu nggak akan jalan. Jadi kita harus menaikkannya sedikit. Mari kita baca sedikit lagi mengenai artikel-artikel yang membahas si P-Stat ini ya guys. Di sini ada artikel dari Bubble Tech Reviews. Artikel ini dibuat 8 Januari 2021 ini guys. Ini masih baru berarti. Di sini membahas Nvidia CUDA Force P2 Stats. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah state-nya P2 ya guys, bukan P0 atau yang masih masuk di dalam range yang sudah tadi didefinisikan oleh para developer ya, mulai dari P0 sampai P15. Tapi artikel ini membahas khusus state P2. This driver feature is not available through the Nvidia control panel. Berarti fitur dari driver ini nggak ada di Nvidia control panel, di mana Nvidia control panel itu kan kita dapatkan ketika kita install graphic driver si Nvidia ya guys. But you can use Nvidia Profile Inspector. Ini Nvidia Profile Inspector itu sebagai reliable third party driver editor guys. Nah, kita baca official backgroundnya aja. Force P2 State. Pada dasarnya kita menambahkan P-State ini karena running menjalankan grafik Nvidia pada max memory clocks untuk beberapa CUDA application dapat menyebabkan memory error guys ketika berhubungan dengan dataset yang besar ya. Think Deep Learning Application, DLAPPS, Oil Exploration Use Case, dan lainnya. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori cukup besar di VGA card, terus kita running dengan max memory, itu dapat menyebabkan error katanya sih. These are the type of app you really should not be running on GeForce anyway. But since there are a lot of folks who do and were running into this issue, we created this new form for them. Jadi aplikasi-aplikasi yang dimaksudkan oleh para developer Nvidia ini yang mungkin tidak harus sebetulnya untuk running di P0 state itu, seperti tadi ya deep learning application untuk teman-teman yang mainan di area machine learning, mungkin kan training datasetnya gede-gede banget tuh semuanya, kalau di loading di GPU memory mungkin kan nggak fit ya, ataupun misalkan fit tapi nanti bisa error kalau misalkan kita clocknya terlalu tinggi di memori VGA-nya. Karena itu pula mereka menciptakan state P2 yang basically like a poor man's version of HCC memory. That's how we describe it way back when. And if you are gaming, CUDA say for instance using P6, it will give you full clock. Some gamers shouldn't be affected by this mode. Sebetulnya kalau gua baca dari sini memang untuk game itu nggak terlalu banyak berpengaruh guys. Ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Nanti teman-teman secara detailnya seperti biasa bisa baca sendiri. Conclusion, based on our mix and somewhat inconsistent result and finding, we recommend keep the Nvidia CUDA Force P2 State driver globally enable default for gaming. Jadi P2 state-nya itu dihidupkan secara global guys, karena kalau dimatikan berarti nanti akan runningnya ke P0. You can always disable this feature on per game profile basis after running your own test if you find any significant benefit in frame time consistency, but pay special attention to the changes in the adaptive STDF value and not only the usual low. Oke, berarti ini kan di atas itu ada settingan. Nah ini power management mode-nya itu harus ditaruh di optimal performance guys. Jadi jangan ditaruh di adaptive performance. Nanti akan saya tunjukkan. Lanjut ke artikel yang dibuat oleh Group 2 Miners dari Mining Pool 2 Miners. Ini gue langsung aja ke bagian P2 state-nya. GPU switch to this state automatically, but miners often try to maximize hash rate by overclocking memory significantly. Wajar ya, karena kita mining kan butuh memory intensive application ya. Jadi kita akan lebih sering mengoverclock memorinya antara plus 700 atau plus 1000 atau bahkan lebih. We have a situation where P2 lowers the clock. Jadi situasinya kembali di sini membahas mengenai P2, state P2 bukan state P yang lainnya ya.
While a mining device increase it at the same time, the mining device keep working, but when you turn it off, P2 switch back, while manually added overclock remains. This lead to clocks that GPU cannot manage. As a result, the driver crashes when you turn off or restart the mining program. Jadi gini guys, kemarin sepertinya hal ini gue alami ya. Ketika kita mining, itu misalkan kita set OC-nya itu plus 1000 ya, dan kita tahu plus 1000 itu maksimal untuk kartu kita, dalam artian jika kita set overclocknya di atas 1000 memorinya itu maka akan hang. Ketika kita mulai running miningnya dengan kartu tersebut itu berada pada state P2, namun di tengah-tengah kita lagi mining, si driver itu entah kenapa dia akan switch ke P0 guys. Ini bisa aja terjadi dan kemarin itu sudah gua alami. Nah di sini prosesnya tetap berjalan ya, yang tadi kita set OC plus 1000 max dengan P2 itu masih normal, tapi kalau kita set di atas 1000 dia akan hang ya. Nah, ketika software miningnya itu restart, kan kadang-kadang software mining itu suka restart sendiri ya guys. Gua nggak tahu kenapa sebabnya, entah karena memang ada putus koneksi, kemudian si software miningnya restart atau adalah hal lainnya. Hal tersebut ketika dia switch dari P2 ke 0 dengan settingan OC max plus 1000 DP2, maka drivernya akan crash guys. Ataupun ketika kita matikan si software miningnya itu secara manual, entah kita mau restart manual atau apa, si drivernya itu pasti akan crash. Dan ini memang beberapa kali gua alami ya. Mungkin seperti itu, dan ada pengibaratan lainnya. Bayangkan dua buah mobil balap dengan spesifikasi yang sama persis guys. Namun mobil pertama memiliki limiter kecepatan, sedangkan mobil kedua nggak punya. Karena itu mobil kedua pasti akan berlari lebih cepat. Tapi bukan berarti mobil yang kedua yang tidak memiliki limiter tersebut itu di overclock kan guys. Kurang lebih yang kalau gua tangkap sih dari artikel 2Miners seperti ini, dan yang dari belakang-belakangnya juga seperti ini. The best thing to do is to disable CUDA is to stay through the NVIDIA Inspector Tool ya. Kita beralih lagi satu lagi ke artikel yang masih dituliskan oleh 2Miners juga. It is important to note that switching from P2 to P0 doesn't make a hash rate higher. It just enhance stability when you turn your mining software on or off and reboot it. Kalau kata gua, pernyataan ini kurang tepat sebetulnya, karena ketika gua switching dari P2 ke P0 untuk beberapa kartu grafis yang gua miliki, terutama yang ada di RTX series, itu hash rate-nya naik guys, karena kita kembali lagi ke pengibaratan mobil yang tadi ya. Jadi sebetulnya kartu grafis kita itu limitnya bisa running di 150 aman gitu loh. Tapi P2 itu ngelimit hal tersebut, dia hanya running di 100 gitu. Jadi kan ada sisa berapa kilometer per jam tadi yang sebetulnya itu di limit. Oke guys, kita lanjut ya. Teman-teman mungkin udah paham lah ya. Memang musuh utama dari setiap komponen elektronik, mungkin bukan komponen elektronik aja ya, komponen yang bergerak, yang menghasilkan energi, itu adalah musuh utamanya pasti panas guys. Panas yang dihasilkan. Setelah itu baru mungkin ada kelembapan. Kalau di komponen elektronik mungkin ada arus listrik yang kita dapat di rumah itu stabil atau enggak. Terus mungkin ya hal-hal lainnya lah ya. Nah, overclock itu sendiri kan, kalau kita berbicara mengenai overclock, secara umum mungkin kalau gua artiin itu jadi upaya yang dilakukan untuk memaksa komponen kita, komponen PC kita, komponen elektronik yang kita miliki. Kalau di PC mungkin yang bisa di overclock itu kan ada prosesor, ada RAM, memori RAM ya, dan VGA itu sendiri kan. Kita akan memaksa komponen-komponen PC kita itu untuk berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan standar yang telah disetting oleh setiap pabrikan. Jadi misalkan CPU kita dirancang untuk berlari di kecepatan 100 gitu misalnya ya. Nah, kita overclock sehingga dia running di atas 100 seperti misalkan 200, 500 ataupun lebih. Nah, usaha itu pasti akan menciptakan panas yang berlebih guys. Ada gesekan di situ ya. Mungkin kalau dalam komponen PC kita nggak kelihatan lah ya gesekannya di mana, seperti misalkan kalau kita ibaratkan pada kendaraan gitu ya. Di piston kan, kalau kita geber habis kan kita overclock tuh pistonnya, kita modif kendaraan kita itu kan pasti akan bergerak lebih cepat ya. Nah, di situ harus diberikan upaya ekstra untuk menangani si panas tersebut guys. Berbicara mengenai overclock itu sendiri lagi, sebetulnya dalam hati gue sendiri selalu bertanya, aman gak ya overclock itu ya, aman gak ya? Walaupun memang kalau gue cari-cari informasinya di website, banyak yang bilang aman, banyak yang bilang pula tidak aman. Kalaupun
ada yang bilang aman, mereka pasti akan mewanti-wanti lagi itu dapat mengurangi masa hidup dari komponen komputermu. Tapi ya pasti semuanya akan mati lah guys, kita tinggal tunggu aja waktunya kapan. Yang jelas kalau ketika mining itu, makanya saya selalu sarankan belilah komponen yang VGA yang masih dalam masa garansi. Ini kalau gue baca-baca aja sebenarnya seperti yang tadi gue bilang ya, banyak yang bilang relatively safe, asal jangan terlalu bodoh kalian melakukan overclock, dalam artian terlalu berlebihan, terlalu memaksa. Udah komponen jadul kalian paksa lari kenceng banget pula ya, yang ada jebol belum lama kan. Nah ini mengenai overclock ya teman-teman bisa baca sendiri, cuman pendapat saya pribadi sih overclock itu aman selama ya seperti tadi ya, tetap aman tapi dalam rentang toleransi persentase yang masih masuk akal lah. Nah persentasenya berapa yang aman? Belum kita membahas persentase, ada beberapa hal lagi yang sebetulnya pingin gue bahas ya, biar di mana persentase itu berasal dan dari mana persentase itu saya tetapkan sekian aman, sekian enggak gitu. Kita lihat dulu di sini mengenai software yang biasa kita pergunakan untuk memantau guys, memantau VGA ya, terutama untuk VGA. Sebetulnya untuk CPU juga ada. Di sini ada softwarenya namanya Tech Power Up GPU-Z. GPU-Z ini untuk memantau GPU. Kalau CPU-Z itu nanti untuk memantau prosesor. Nah untuk VGA atau GPU ini ada beberapa hal yang ingin gue kasih tahu. Hal yang berkaitan dengan overclock itu sebetulnya diperhatikan ada di sini guys. Ada di memory clock utamanya ya. Di sini gue mau ngebahas mengenai memory clocknya aja, karena memang untuk mining cryptocurrency itu core clocknya jarang sekali kita naikkan terlalu ekstrim ya. Kalaupun naik itu nggak banyak-banyak banget, dan mungkin mayoritas lebih sering di down clock kayak yang seperti saya setting di sini guys, di min 100, min 50, min berapa gitu kan. Informasi yang diberikan oleh GPU-Z, kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaannya. Memory clocknya ditulis di GPU-Z adalah 2100, sedangkan untuk RTX 3060 terbacanya pada MSI Afterburner itu adalah 8400 MHz ya. Berbeda cukup jauh. Informasi yang diberikan oleh MSI Afterburner itu di sini dinamakan effective clock speed guys, effective clock speed ya. Jadi 8400 MHz ini adalah effective clock speed dari RTX 3060. Sedangkan informasi yang diberikan oleh Tech Power Up GPU-Z di bagian memory clocknya 2100 MHz ini, kalau di bagian sensor seperti ini ya, kalau di bagian yang tab graphic cards-nya itu ada di bawah sini, memorinya yang lagi running ini 2100 MHz adalah real atau aktual clock speed dari si VGA. Banyak yang bilang sebetulnya yang harus kita perhatikan dan perhitungannya semuanya bermula itu dari real atau aktual clock speed yang tertera di GPU-Z ya guys. Bagian atas ini adalah, kalau teman-teman di sini juga ada helpnya, kebetulan bagus ada helpnya. Jadi yang bawah ini, yang pointer mouse saya berada ini adalah default memory clock. Jadi ketika kalian idle itu default memory clocknya ada di 1875 untuk RTX 3060. Tentu kartu grafis yang lain pasti berbeda ya guys. Nah karena sudah saya apply overclock melalui MSI Afterburner, sekarang memorinya running di 2100 MHz aktual atau real clock speednya ada di 2100 MHz. Berarti yang di sini sudah ada peningkatan. Nah kenapa peningkatannya berbeda? Ini saya contohkan di kartu grafis yang berbeda, yaitu GTX 1660-nya. Kalau teman-teman lihat di sini GTX 1660-nya larinya ada di 4576 MHz. Coba kita lihat di GPU-Z-nya untuk GTX 1660 itu ada di real atau aktual memory speed-nya ada di 2300 ya. Tapi kalau kita lihat di Afterburner-nya itu efektif clock speed-nya hanya 4576 MHz guys. Hal itu wajar memang karena untuk GTX 1660 itu dia tipe memorinya adalah GDDR5 atau GDDR5, sedangkan untuk RTX 3060 adalah GDDR6 atau GDDR6 ya. Itu ada sedikit perbedaan, bukan sedikit perbedaan sih, perbedaan yang cukup jauh, karena kalau teman-teman lihat mungkin hampir 2 kali lipat. Tapi kita lihat di GTX 1660 Super yang sudah berada di GDDR6 tidak sampai 8000 ya, berbeda seperti tadi, seperti RTX 3060. Coba kita lihat informasinya untuk GTX 1660 Super di Tech Power Up GPU-Z-nya ya. GTX 1660 Super sudah GDDR6 tapi memang
memory clocknya aktual atau real memory clocknya dia lebih rendah ya, sebesar 1625 atau di defaultnya 1750 karena kita melakukan downclock yang cukup ekstrim untuk si memori Hynix ini. Untuk memperlakukan GDDR5 dan GDDR6 itu pasti berbeda. Jangankan dua tipe memori 5 dan 6 tadi ya, tipe beda memori aja, beda pabrikan kayak tadi Hynix, Samsung, Micron atau lainnya, itu pasti ada perbedaan. Kembali ke masalah persentase sedikit, bagaimana saya menentukan persentasenya? Jadi persentase bagi saya yang aman itu maksimal itu ada di 15% overclock guys. Biasanya yang saya alami ketika saya sudah meningkatkan di atas 15% overclock atau 15% dari default clock suatu VGA itu mayoritas akan error. Kalaupun tidak error berarti teman-teman sedang hoki nih, dalam artian teman-teman menang win lottery lah. Mungkin kan kita sering dengar istilah apa sih namanya silicon lottery ya kalau di komponen PC itu. Kalian lagi menang lotrenya lah, kalian dapat komponen yang bagus sehingga bisa di-push di atas 15%. Dan yang aman kata orang-orang itu untuk sistem stabil itu sampai 10%. Nah jadi sampai dari 0 sampai 10% itu anggaplah lampu hijau untuk overclocking ya. Dari 10 sampai 13% itu bisa dibilang lampu kuning. Di atas 13 sampai 15 lampu merah. Di atas 15 nggak ada lampu karena memang udah mayoritas akan error. Walaupun tidak error ya berarti kalian sedang menang lotre seperti yang tadi saya bicarakan. Bagaimana persentasenya didapat? Jadi persentasenya itu cara menghitungnya seperti ini guys. Ini untuk contohnya RTX 3060 ya, tapi nanti dapat diaplikasikan untuk kartu grafis lainnya. Jadi kalian lihat antara running clocknya, yang running clocknya sekarang ini, aktual running clocknya 2100 MHz kita kurangi dulu dengan aktual default clocknya 1875. Coba untuk kasus ini berarti 2100 dikurangin 1875 ya, dapat angka 225. Ini kita kalikan 100 terlebih dahulu, kemudian dibagi lagi dengan default clocknya 1875. Nah berarti overclock yang saya lakukan untuk RTX 3060 ini masih bisa dibilang aman karena hanya menghasilkan angka 12 atau dalam artian hanya meningkatkan sebesar 12%. Karena itu ini sebetulnya masih bisa gua naikin lagi, harusnya sampai 1100 pun nggak akan error guys. Coba kita lihat kalau di 1100 itu dia running di berapa. Ini power limitnya gua naikin dulu sedikit untuk mengincar stabilitas. Kita lihat ada di 2150 ya. Kita hitung lagi sekarang kalau 2150 itu dikurangin 1875, 275 kali 100 kemudian dibagi dengan 1875 kembali akan menghasilkan angka 14,6%. 14,6% ini ya masih nggak ada error kan kalau teman-teman lihat. Gua nggak mau maksa sampai error ya guys karena gua males buat restartnya.